Pemirsa, Presiden Donald Trump membatalkan putaran kedua pembicaraan damai di Islamabad dan menarik kembali para utusannya. Trump tidak puas dengan proposal terbaru Iran yang dianggap belum memenuhi ekspektasi Washington. Upaya perdamaian konflik Iran-Amerika Serikat kembali terhambat setelah Presiden Donald Trump membatalkan kunjungan dua utusan Amerika Serikat ke Pakistan. Keputusan ini memperburuk prospek negosiasi damai menyusul kegagalan pembicaraan awal antara Iran dan Pakistan. Trump membatalkan rencana kunjungan dua utusan mereka, Steve Witkoff dan Jared Kushner di Islamabad dengan alasan ketidakpuasan terhadap tawaran terbaru Iran yang belum memenuhi ekspektasi dari Washington. Melalui media sosial, Trump juga menuding adanya konflik internal di pemerintahan Iran. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Teheran tidak akan menerima negosiasi yang dipaksakan di bawah tekanan atau blokade. And I really feel I have an obligation from this as a president. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. Pemirsa, kabar duka datang dari misi perdamaian PBB di Lebanon. Satu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL kembali gugur setelah menjalani perawatan di rumah sakit Beirut. Kementerian Pertahanan dan Kesdam 4 di Ponorogo turut ucapkan duka cita atas gugurnya prajurit kepala atau Prakariko Pramudia. Sebelumnya, Prakariko mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di Akhid al-Hushar pada akhir Maret lalu. Dalam insiden tersebut, satu prajurit lainnya yaitu Praka Farizal gugur lebih dulu. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri juga turut berduka cita atas gugurnya Prakariko Pramudia. Kementerian Luar Negeri juga menyatakan pemerintah mengutuk serangan Israel yang mengakibatkan pasukan perdamaian PBB di Lebanon gugur. Duka cita yang mendalam atas gugurnya Prakariko Pramudia, prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Akhid al-Hushar pada 29 Maret 2026. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya Peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkapkan seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Pemirsa, TNI tengah memproses administrasi pemulangan jenazah Prakariko Pramudia. Dan saat ini 4 prajurit TNI yang gugur tugas di Lebanon, totalnya ada 4. Prakariko merupakan salah satu prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas UNIFIL yang ditempatkan di Lebanon Selatan. Riko dinyatakan gugur pada Jumat pukul 10.32 waktu setempat setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Santa George Beirut akibat serangan Israel. Gugurnya Riko menambah daftar panjang prajurit TNI yang kehilangan nyawa. Total sudah 4 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian ini. Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah dilaksanakan. Saat ini TNI juga masih menunggu keputusan keluarga terkait pemakaman Prakariko. Tidak hanya di Lebanon, 1.000 masjid dan 3 gereja hancur akibat serangan militer Israel di Gaza. Tempat ibadah seharusnya tidak boleh menjadi sasaran karena dilindungi hukum humaniter internasional. Perusakan patung Yesus di Lebanon menyoroti dampak konflik terhadap simbol keagamaan. Di Gaza, serangan Israel juga dilaporkan berdampak pada tempat ibadah.
Sebanyak 1.000 masjid dilaporkan hancur akibat serangan tentara Israel selama perang melawan Hamas di Gaza. Tak hanya itu, 3 gereja juga turut rusak dalam konflik yang terus berlangsung sampai hari ini. Tempat ibadah seharusnya tidak boleh menjadi sasaran karena dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Kapal berbendera Israel kena cegat Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di Selat Hormuz. Pasukan IRGC pun menyita kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz tersebut. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personel militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Di tengah kunjungan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi di Pakistan pada Jumat, pengamanan ketat pun ditingkatkan di Islamabad. Memasuki 2 bulan konflik di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Islamabad pada Jumat. Pengamanan pun diperketat dan sejumlah petugas terlihat bersiaga di Islamabad, Pakistan. Melalui akun resmi X-nya, Araghchi mengatakan kunjungannya bertujuan untuk berkoordinasi dengan mitranya dalam hal bilateral dan berkonsultasi tentang perkembangan regional negara-negara tetangga. Menurut media pemerintah, kunjungan tersebut juga akan membahas terkait serangan AS Israel terhadap Iran, namun bukan melakukan kesepakatan. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru.